Selamat pagi untuk kita semua, khususnya anak-anak MIS kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan pada tematik IPA. Nah, minggu lalu memang kita sudah belajar tentang adaptasi tumbuhan, tapi kita kali ini lebih fokus kepada adaptasi di tiap-tiap jenis-jenis tumbuhan. Nah, mari kita ingat kembali tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri sesuai dengan yang telah kamu pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang tumbuhan dan habitatnya. Tumbuhan melakukan adaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi merupakan ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada daerah atau tempat yang tertentu. Jadi, kita akan lanjut ya. Jadi, berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibedakan menjadi beberapa jenis. Antara lain yang pertama, xerofit, kedua, hidrofit, ketiga, hygrofit, keempat, mesofit, dan yang kelima, halofit. Di slide berikutnya, Miss akan jelaskan tiap-tiap jenis tumbuhan ini. Nah, yang pertama adalah xerofit. Jadi, tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan atau daerah yang kering. Nah, ciri-cirinya daunnya tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Maka dengan demikian, penguapan melalui daun menjadi sangat sedikit. Kemudian yang kedua, seluruh permukaan tubuhnya, termasuk bagian daun, tertutup oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar. Nah, ciri-ciri ketiga, memiliki batang yang tebal dan mempunyai jaringan spons untuk menyimpan air. Yang keempat, akarnya panjang sehingga mempunyai jangkauan yang luas. Contoh tumbuhan yang pertama adalah lili gurun. Selanjutnya adalah tanaman kaktus. Kemudian ada pohon kurma. Lalu ada tumbuhan lidah buaya atau biasa kita kenal dengan aloe vera. Selanjutnya ada tumbuhan setawar. Dan yang terakhir adalah tumbuhan sansevieria. Nah, jadi itulah tumbuhan-tumbuhan jenis xerofit yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan atau daerah yang kering. Yang kedua adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidupnya berada di dalam air. Adaptasi strukturalnya berhubungan dengan kandungan air yang tinggi dan kekurangan ketersediaan oksigen. Jadi, berikut adalah ciri-ciri daripada tumbuhan hidrofit. Yang pertama, terapung di atas air. Jadi, tumbuhan hidrofit mempunyai rongga antar sel yang berisi udara untuk memudahkan mengapung di atas air. Daunnya lebar dan tangkai daunnya menggembung berisi udara. Selanjutnya, ciri-ciri kedua yaitu tumbuhan air ini mempunyai dinding sel yang kuat dan tebal.
Jadi kegunaannya adalah untuk mengurangi osmosis ke dalam sel atau penyerapan ke dalam sel. Nah, ciri-ciri ketiga, sebagian tubuhnya di atas permukaan air dan akarnya tertanam di dalam air. Nah, tumbuhan ini mempunyai rongga udara dalam batang atau tangkai daun, sehingga ia tidak tenggelam di dalam air dan muncul ke permukaan air. Dan yang keempat adalah hidup di daerah pasang surut, mempunyai perakaran yang lebat dan kuat, sehingga tidak roboh bila terkena ombak. Berikut contoh tumbuhan hidrofit. Yang pertama adalah eceng gondok. Contoh kedua yaitu tumbuhan kiambang. Contoh berikutnya adalah bunga teratai. Contoh tanaman selanjutnya adalah tumbuhan kangkung. Dan yang terakhir adalah tumbuhan bakau. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan tanaman hidrofit mengalami adaptasi khusus. Adalah kelebihan air dan medium kurang menunjang terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi tumbuhan hidrofit melakukan beberapa adaptasi khusus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, reduksi jaringan pelindung atau epidermis. Di sini epidermis beralih fungsi bukan sebagai pelindung, tetapi berfungsi untuk penyerapan gas dan nutrisi langsung karena dinding selulosa dan kutikulanya tipis. Tidak memiliki stomata, pertukaran gas langsung melalui dinding sel. Kemudian yang kedua, reduksi jaringan penguat atau sklerenkim. Memiliki sedikit atau bahkan tidak mempunyai jaringan sklerenkim. Air memberi kekuatan dan melindungi tumbuhan dari kerusakan. Yang ketiga, reduksi jaringan pengangkut. Xilem memperlihatkan pereduksian yang paling besar dan phloem berkembang cukup baik. Yang keempat, reduksi jaringan penyerap. Sistem akar kurang berkembang dan bulu akar serta tudung akar tidak ada. Dan yang kelima, terdapat pengembangan ruang udara yang spesial atau aerenkim. Terdapat pada daun dan batang hidrofit, menyediakan atmosfer internal bagi tumbuhan, memberikan pelampung bagi tumbuhan untuk mengapung, menyimpan udara, oksigen, dan karbon dioksida.